Hai, perkenalkan nama saya Katarina Septia Amelia Putri dengan NPM 201706111 dari Prodi Biologi Terapan Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai macam-macam hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum masuk pada inti materi dari pembelajaran kali ini, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara? Hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Sedangkan kewajiban warga negara secara sederhana itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh dasar hukum tertinggi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konteks kewarganegaraan sehari-hari, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Contoh hak yang paling asasi adalah kemerdekaan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama tersebut. Pemerintah menjamin hak tersebut dan memiliki organisasi untuk mengurusnya. Indonesia memiliki Kementerian Agama yang mengurusi hak warga negara untuk memeluk suatu agama. Ada 6 agama yang diakui resmi oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Sedangkan contoh kewajiban warga negara sehari-hari adalah membayar pajak. Ada bermacam-macam jenis pajak. Yang paling sering kita jumpai adalah pajak pertambahan nilai atau yang sering kita kenal dengan sebutan PPN. Macam-macam hak warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak membela negara. Yang ketiga, hak berpendapat. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama. Yang kelima, hak mendapatkan pengajaran. Yang keenam, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Yang ketujuh, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan yang kedelapan, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Rincian pasal tentang hak dan kewajiban di Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua yaitu pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan sebuah pengajaran. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sesuai dengan pasal 28J ayat 2. Dan yang terakhir yaitu wajib ikut serta dalam usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian materi hari ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat.